Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kitabul Jami' yang berada di bagian terakhir Bulughul Maram saat ini versi terjemahnya, baik yang dalam bentuk versi cetak maupun aplikasi juga sudah tersedia. Demikian pula penjelasannya, meskipun sementara ini baru ada satu buku yang berisi penjelasan. Jadi syarah Kitabul Jami'. Jadi syarah Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Baru satu ini yang kita lihat edisi terjemahnya. Ini diambil dari buku Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Penulisnya bisa terlihat di sini namanya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau menulis buku Syarah Bulughul Maram secara lengkap. Kemudian bagian Kitabul Jami' yang berada di akhir buku tersebut diambil, dipisahkan, lalu dicetak berdiri sendiri. Nah, apakah Syarah Bulughul Maram hanya cuma satu ini? Atau ada yang lain? Tentu tidak. Syarah Bulughul Maram sangat banyak, baik ulama terdahulu maupun ulama sekarang. Bahkan ada penulis Syarah Bulughul Maram yang berasal dari Indonesia. Kalau syarah yang paling terkenal, kita lihat karya Imam As-Sun'ani, Subulus Salam. Lalu ada syarah Siddiq Hasan Khan. Kemudian ada Tawdihul Ahkam. Ada Al-Ifham Syarah Bulughul Maram. Dan ada sederet nama kitab-kitab yang merupakan syarah Bulughul Maram. Dan syarah tersebut ditulis oleh ulama-ulama yang hidup sejak lebih dari 100 tahun atau 200 tahun yang lalu, sampai dengan ulama di zaman sekarang yang penulisnya masih hidup. Kita bisa dapati syarah tersebut dengan beragam cara penulis memberikan penjelasan. Nah, tetapi intinya syarah tersebut ada yang penjelasannya singkat, tetapi juga ada yang penjelasannya panjang lebar. Selanjutnya, Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang letaknya berada di bagian terakhir dari Bulughul Maram ini terdiri dari 6 bab. Dan 6 bab tersebut menghimpun 131 hadis. Sesuai dengan namanya, Al-Jami' yang artinya menghimpun, mengumpulkan. Ada 6 bab yang terdapat dalam Kitabul Jami'. Dimulai dari babul adab, lalu ada babul birri wassilah, dilanjutkan dengan bab az-zuhdi wal wara', lalu yang keempat ar-rahab, ya, atau bab yang berisi ancaman min masawi'il akhlak, dari akhlak yang tercela. Dilanjutkan dengan babut targhib fi makarimil akhlak, anjuran untuk berakhlak mulia. Dan ditutup dengan babuz zikri wad du'a, bab tentang zikir dan doa. Selanjutnya, kalau kita mau rinci hadis-hadis yang ada pada Kitabul Jami' berkaitan dengan penomorannya, maka kita bisa mengacu pada beberapa cetakan yang Bulughul Maramnya sudah ditahqiq dan ditakhrij hadisnya. Salah satu cetakan tersebut adalah cetakan Bulughul Maram yang di sini kita bisa lihat ada muhaqqiq yang mencoba untuk membandingkan naskah-naskah yang ada, lalu melakukan takhrij hadisnya, sehingga setiap hadis yang disebutkan jelas sumbernya dari kitab hadis induknya, kitab hadis aslinya. Kalau itu di Sahih Bukhari di nomor berapa, demikian pula yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang lain. Sekaligus juga memberikan keterangan
pada naskah yang tertuang di naskah A misalnya atau naskah B dengan redaksi seperti ini, pada naskah yang lain ada sedikit perbedaan. Nah, tetapi secara garis besar kalau mau kita coba rinci 131 hadis tersebut, maka bisa kita rinci sebagai berikut. Yang pertama dari Kitabul Jami ini ada babul adab. Bab adab. Bab adab ini berisi 16 hadis. Kalau mengacu pada cetakan yang tadi kita sebutkan ini, cetakan Bulughul Maram yang ditahqiq dan takhrij hadisnya oleh Syekh Samir, maka kita bisa lihat hadisnya babul adab yang berisi 16 hadis ini mulai dari nomor 1437 sampai nomor 1453. Tentu kalau dipisahkan di Kitabul Jami'nya berarti hadis nomor 1 sampai nomor 16. Tapi di Bulughul Maramnya nomor 1437 sampai 1453. Selanjutnya bab kedua, babul birri wassilah. Bab yang membahas tentang albir, tentang berbuat kebaikan, kebajikan dan silaturahim, as-silah. Nah, hadisnya berjumlah 14. Jadi kalau bab pertama babul adab ada 16, babul bir wassilah ada 14. Kalau digabungkan tentu jumlahnya menjadi 30. Nah, nomornya mulai dari nomor 1454 sampai 1467. Atau kalau menggunakan urutan Kitabul Jami berarti hadis nomor 17 sampai dengan hadis nomor 30. Selanjutnya, bab yang ketiga. Jadi bab tentang bab zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Nah, bab ini berisi 11 hadis. Nah, 11 hadis ini kalau mau dirinci nomornya adalah mulai dari 1468 sampai 1478. Jadi 11 hadis nomor 1468 sampai 1478. Atau kalau di urutan Kitabul Jami berarti nomor 31 sampai dengan nomor 41. Selanjutnya bab yang keempat, babul tarhib min masawiil akhlak, bab yang berisi ancaman dari akhlak-akhlak yang tercela. Maka kita bisa dapati di situ ada 40 hadis. 40 hadis ini mulai dari nomor 1479 sampai 1518. Atau kalau dicetakan Bulughul Maram yang dipisahkan dengan Kitabul Jami, jadi Kitabul Jami yang terpisah dari Bulughul Maram, berarti urutannya nomor 42 sampai dengan 81. Bab kelimanya, babut targhib min makarimil akhlak. Bab targhib min makarimil akhlak, isinya ada 19 hadis. Dari mulai nomor 1519 sampai 1537. Atau dalam Kitabul Jami mulai dari nomor 82 sampai dengan nomor 100. Dan yang terakhir, bab yang keenam, bab az-zikri wad du'a. Az-zikri wad du'a, ya, bab tentang zikir dan doa. Berisi 31 hadis mulai nomor 1538 sampai 1568. 1568. Nah, nomor urutan hadisnya di Kitabul Jami mulai nomor 100 sampai dengan 131. Jadi kita bisa lihat kalau mau kita jumlahkan, bab pertama ada 16 hadis, bab kedua ada 14 hadis, 16 tambah 14 berarti 30. Lalu bab ketiga ada 11 hadis, berarti 41. Selanjutnya bab keempat, babut tarhib min masawiil akhlak, ada 40 hadis, berarti 81.
Lalu yang kelima, babut targhib min makarimil akhlak. Ada 19 hadis. 81 tambah 19 berarti sudah 100. Jadi hadis 82 sampai 100. Kemudian yang terakhir, babut dzikri wad du'a, ada 31 hadis. Jadi jumlahnya 131 hadis. Inilah gambaran tentang kandungan Kitabul Jami' yang terbagi dalam 6 bab berisi 131 hadis. Wallahu a'lam.